Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Masih semangat? Bapak-bapak semangat ya? Ibu-ibu? Ibu-ibu mana suaranya nggak ada ini? Semangat apa udah ngantuk? Nah, saya nggak lama Bu, paling 2 jam. Sebelum saya bicara malam ini luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena di tengah-tengah kita hadir orang tua kita. Mungkin tidak asing lagi bagi kita. Artis saja kalah. Artis yang di TV-TV yang kita lihat tiap hari itu kalah. Mungkin sudah kenal semua ya. Siapa? Wah, hebat ini. Wah, dia mau mengeluarkan duit ya. Sawer bah. Nah, oh gatal. Luar biasa. Beliau ayahanda saya. Saya sangat takdim kepada beliau karena beliau ini teman guru. Teman guru saya, teman guru kita. Al-Mahfurlah Abu Yauci Turtusi. Dia kesayangan beliau. Masya Allah hadir di tengah-tengah kita. Malam hari ini juga saya nggak pernah pakai jas ini. Saya tadi ke rumahnya jemput beliau, diajak masuk. Saya pikir mau dikasih apa? Disuruh milih jas saya. Nggak tahu ini promosi atau memang. Nah, jadi malam hari ini yang perlu jas, iya, langsung saja datang ke rumah Haji Pendi. Kalau milih gak bayar, kalau milih gratis, kalau dibawa bayar. Wah, gak gratis banget. Masya Allah, alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati para alimul ulama. Wabil khusus para habaib hadir di tengah-tengah kita. Al-Habib Husin Al-Kaf, Masya Allah. Matanallah bituli hayati fi siha wal afiyah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, ditambah-tambah keberkahan keluarganya. Amin ya rabbal. Dan segenap para alim ulama yang hadir, para asatid, asatidah, semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid, apa namanya masjid ini? Al-Islah. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang hadir pada malam hari ini atau yang mewakili pada malam hari ini. Dan juga ada Pak Lurah ya?
Oh Masya Allah, Pak Lurahnya juga datang, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan yang saya hormati panitia Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara Isra Mi'raj ini mudah-mudahan diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pelan-pelan saja, ya. Kan nggak keburu ini, enggak kan? Anda nggak kemana-mana ini. Kalau keburu pulang saja, nggak apa-apa. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dan kaki kita satu arah untuk duduk di masjid dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertanda bahwa kita ini orang-orang yang takwa. Bukan takwa takut yang tua, bukan. Tetapi takwa Allah. Di Al-Quran dikatakan, "Wa man yu'azzim sa'irallahu fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang membesar-besarkan syiar Allah, lambang-lambang Allah, adalah bentuk ketaatan dalam hati manusia. Berarti malam hari ini kita tercatat sebagai seorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengannya kita semuanya diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengannya Nabi Muhammad kita termasuk manusia yang beruntung masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf ibu-ibu, santai dulu Bu, jangan bicara, nanti gantian. Memang repot kalau banyak majelis ini perempuan, Beb ya. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh guru kita Kiai siapa tadi? Anwar Murtadha, luar biasa pencerahan atau nasihat kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pelan-pelan saja ya. Kalau ceramah kenceng-kencengan nanti nggak ngerti ini. Ya. Kalau kita keras-keras ini nanti nggak masuk. Ibunya yang bikin keras, lain lagi kerasnya. Iya. Nanti tanya kita pulang, apa yang diceramahkan tadi Habib? Karena kita ngomongnya keras, cepet-cepet, wah nggak tahu. Ya paling berkah gitu aja. Jadi pelan-pelan saja. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bicara Isra Mi'raj ini nggak ada habis-habisnya. Makanya kalau orang ceramah Isra Mi'raj ini bermacam-macam ceritanya, panjang. Memang ceritanya panjang, cuman subhanallah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak lebih, ada yang mengatakan waktunya cuma 2 menit. Perjalanan Isra Mi'raj ini ada yang mengatakan 2 menit, ada yang mengatakan berapa menit. Karena waktu itu Nabi Muhammad setelah datang dari Isra Mi'raj, bantalnya masih hangat. Bantalnya masih hangat, sama seperti kita tengah malam bangun
bantal kita hangat. Kita kan bangun untuk kencing saja kan, masuk kamar mandi balik lagi, masih hangat kan? Masih hangat. Ikhwan muslimin rahimakumullah, saya mundur dulu ke belakang. Ini terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini di bulan Rajab. Pada tanggal malam 27 Rajab. Ini malam yang istimewa, malam keagungan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini bulan luar biasa. Sudah bulannya Rajab, ada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi luar biasa sekali. Bulan Rajab pun ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rajab adalah syahrullah. Bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa? Bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan karena saking hebatnya bulan ini banyak istilah-istilah. Ada yang mengatakan Syahrul Rajab, bulan Rajab adalah bulan Asum, Syahrul Asum. Apa maknanya Asum? Bulan tuli, bulan budek kata orang. Apa? Orek, torek. Oh ya, hebat ini ya. Jadi ada yang mengatakan Syahrul Asum, bulan budak. Kenapa dia dipanggil bulan budak? Karena apa? Tidak ada suara yang kencang, yang pertengkaran, gontok-gontokan tidak ada. Jadi bulan Rajab ini dikatakan bulan Asum karena nggak ada peperangan. Di zaman dahulu orang-orang jahiliyah atau orang Quraisy ini paling senang perang, Pak. Hobi perang. Ya. Kalau salah paham sedikit perang. Dan mereka hobi perang. Sangat hobi perang. Tetapi ketika masuk tanggal 1 Rajab, mohon maaf, masuk tanggal 1 Rajab, yang berperang tadi berhenti perang. Yang tadi perang di tengah padang pasir bawa pedang, kan zaman dulu bawa pedang, nggak ada senjata, ya, bedil, pistol nggak ada, paling tombak, pedang. Tetapi kalau sudah masuk bulan Rajab tanggal 1, ini orang Arab berhenti perang. Bahkan keanehan mereka ini, musuhnya yang tadi tanding di tengah padang pasir disuruh ke rumahnya, dijamu seperti tamu istimewa. Ini aneh. Jadi kalau bulan Rajab, kalau istilah sekarang genjatan senjata. Maka musuhnya tadi dipersilahkan datang ke rumahnya, dijamu istimewa, seakan-akan dia lupa kemarin berperang dengan musuh tadi. Setelah selesai bulan Rajab, menginjak bulan Sya'ban, maka mereka kembali perang lagi. Ini ibroh bagi kita, pelajaran bagi kita. Kalau bulan Rajab, Bu, Ibu, dengar nggak? Kalau bulan Rajab ini bulan apa tadi? Bulan budek. Nggak boleh ada pertengkaran, nggak boleh tengkar sama suami. 1 bulan ini, Bu, diam-diaman aja, damai-damai saja dengan suami. Tidak boleh kita bentak-bentakan dengan suami, apalagi sampai piring dipecah, nggak boleh. Nanti dilanjutkan setelah Rajab habis, Sya'ban silakan bertengkar lagi. Karena mereka begitu. La yasma'u fihi, katanya dia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u fihi silahul qital. Tidak terdengar sama sekali suara atau dentingan pedang. Maka dibilang bulan yang tuli. Bahkan membunuh binatang pun tidak diperbolehkan di bulan Rajab ini, karena saking agungnya bulan Rajab ini. Ikhwan muslimin rahimakumullah, bulan Rajab ini banyak namanya. Ada yang mengatakan Syahrul Istighfar atau Syahrul Taubah.
Jadi kalau mau tobat, bulan ini tempatnya bertobat. Karena ini bulannya Allah, bulan keagungan, pasti tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul istighfar. Kita nggak pernah istighfar, kapan lagi kalau nggak istighfar bulan Rajab? Maka istighfar, perbanyak istighfar. Agar apa? Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rajab juga disebut Syahrul Asab. Kenapa? Fa innallaha subhanahu wa ta'ala fihi yasubbu fihi al-hasanat war-rahmat wal barakat. Karena bulan ini Allah melipat gandakan kebaikan. Orang berbuat amal soleh dilipat gandakan oleh Allah. Rahmatnya Allah diberikan kepada siapa saja yang menghadang rahmatnya Allah. Dan termasuk bulan yang penuh berkah. Maka jangan sia-siakan bulan Rajab. Banyak istighfar. Istighfar enggak kita? Istighfar enggak? Enggak boleh bohong. Ini di masjid ini. Ini acara yang mulia. Disaksikan malaikat Allah. Ya. Disaksikan orang-orang aulia Allah. Dan Rasulullah memandang kita. Wa guli malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerjakan, Allah akan melihat amal kalian dan Rasul juga melihat kalian, dan orang-orang mukmin yang telah meninggal juga memandang kita pada malam hari ini. Maka jangan ada kebohongan. Ya, kalau belum istighfar, mumpung belum terlambat, istighfar. Dan juga Nabi Muhammad SAW kalau sudah bulan Rajab ini disunnahkan untuk puasa. Puasa sunnah. Puasa enggak kita? Kalau malam ya enggak dong. Siangnya maksudnya. Oh, Masya Allah. Puasa enggak kita, Bu? Wah, repot ini. Disunnahkan puasa karena luar biasa, Pak. Mungkin kita malas karena ini bentuknya sunnah bukan wajib. Ya, boleh kita puasa 1 hari atau 2 hari saja. Yang penting berpuasa di bulan Rajab. Ini pahalanya luar biasa sekali. Apa pahalanya? Allah Subhanahu wa taala di surga itu ada sungai namanya Rajab. Inna fil jannati yugalu lahu, inna fil jannati nahra yugalu lahu Rajabun. Sesungguhnya di surga ini ada sungai namanya Rajab. La yasrabu fiha illa soma fihi syai'an. Tidak diberikan minum kepada siapapun kecuali orang yang berpuasa di bulan Rajab. Maka sayang, ayo berpuasa meskipun 1 hari. Mumpung Allah berikan waktu kepada kita, ya, kesempatan sehat, kesempatan umur panjang, maka pergunakan, jangan sia-sia. Karena apa? Karena ini bulan keagungan. Hadirin kaum muslimin, saya anggap, kita boleh anggap bulan Rajab ini, kalau orang mau olahraga itu nggak langsung, Pak. Harus apa dulu itu? Pemanasan. Orang pinter karate, kungfu, itu kalau mau tanding, pemanasan dulu. Sparring namanya ya. Apa maknanya sparring ini? Oh, hebat juga guru kita ini. Spring katanya ya, ya Habib ya. Jadi untuk bulan Ramadan ini supaya kita latihan dulu puasa. Supaya apa? Pas bulan Ramadan kita nggak kaget, perut kita nggak kaget, lambung kita nggak kaget. Nanti bulan puasa alasan lagi. Kenapa nggak puasa? Lambungnya Beb sakit. Saya kena mah Beb. Padahal Rasulullah SAW sudah menjamin, summu tasihhu, berpuasalah agar kamu sekalian sehat. Maka ini sekarang ini bentuk untuk pertama untuk menjelang
bulan suci Ramadan, maka latihan dulu kita puasa sunnah di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban. Puasa sunnah, lalu insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sekarang melaju kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini jelas Nabi diberangkatkan dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa. Dan di situ Nabi sampai di Masjidil Aqsa menjadi imam para anbiya wal mursalin. 124.000 nabi itu turun dari langit, di antaranya 313 di antaranya Rasul itu turun ikut datang ke Masjidil Aqsa untuk apa? Menyambut Nabi Muhammad, sekaligus Nabi Muhammad dibaiat menjadi imam untuk sholat di Masjidil Aqsa. Ayatnya kita sudah banyak dengar. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhirul ayat. Jelas. Tetapi saya tidak akan langsung menceritakan Nabi Muhammad sampai ke langit. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung mengangkat Nabi Muhammad. Ketika itu, peristiwa itu, Nabi Muhammad dikawal 2 malaikat. Ada yang mengatakan 1 malaikat, tetapi nggak penting. Ada yang mengatakan Jibril sama Mikail, ada yang mengatakan Jibril saja. Bagi saya nggak penting. Yang penting Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mau berangkat, Nabi Muhammad tidak semerta-merta langsung berangkat menuju ke langit, tidak. Nabi Muhammad disuruh mampir dulu. Kemana? Ke Madinatul Hijrah. Kemana? Madinatul Hijrah. Turun dulu sebentar, ya, lalu melanjutkan perjalanan. Dari Madinatul Hijrah ini isyarat bahwa nanti Nabi Muhammad akan tinggal di Madinah sampai dia meninggal di Madinah. Ini pelajaran. Setelah dari Madinatul Hijrah, Nabi nggak langsung ke langit, tetapi lagi-lagi Allah memberhentikan Nabi Muhammad di mana? Di Gunung Tursina, tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Berhenti di Gunung Tursina karena apa? Karena di situ ada peninggalan atau asar berkas Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berhenti hadirin, Nabi berangkat lagi, tetapi tidak langsung menuju langit bumi. Nabi disuruh lagi berhenti, namanya di tempat Sajaratul Mumi. Apa? Sajaratul, biar jelas kita ini. Sajaratul Mumi ini tempat Nabi Musa berhenti ketika dikejar oleh Fir'aun. Yang terakhir, Nabi Muhammad disuruh berhenti oleh Allah di mana? Di Baitul Lahmi, atau sekarang dikatakan Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Pertanyaannya, Nabi Muhammad ini untuk apa Allah berhentikan ke tempat-tempat seperti itu? Apa enggak langsung saja, Beb? Langsung ke Mi'raj, bertemu dengan Allah, masuk ke langit pertama sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa harus mampir-mampir? Nah, ini pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Hikmah bagi kita. Apa hikmahnya? Kalau kita mau berpergian, pingin hajat kita gobul, atau kita lagi tamasya, rekreasi, mampir dulu ke athar solihin, bekas orang soleh. Nabi saja diperintahkan berhenti di tempat-tempat orang soleh. Nah, ini contoh bagi kita. Kalau mau jalan-jalan ke mall boleh Habib. Tetapi jangan langsung ke mall. Berangkat dulu silaturahmi ke orang tua atau ke kuburan wali-wali. Kalau di Tenggarang sini
ke Abuya Uci, di Banten ada Abuya Dimyati. Kenapa? Mengambil asar bekas orang soleh penting. Kalau hajat Anda pinggobul, di dalam perjalanan Anda mampir dulu, sisakan waktu. Jangan langsung kita ke kebun binatang. Untuk apa? Iya, sampai di kebun binatang ribut kita sama anak kita. Iya, itu siapa itu? Itu apa itu? Binatang apa itu? Itu monyet kayak bapakmu itu. Itu apa? Kuda Nil. Sama wajahnya kayak mirip dengan ayah kamu. Ini perjalanan ini dulu, ayo ngambil share daripada orang-orang soleh, penting. Apalagi bulan Rajab ini mau menjelang Ramadan, datengin guru-guru kita, silaturahmi kepada orang tua kita. Yang gak pernah silaturahim ke habaib, ke kiai, minta doa. Doanya apa? Pokoknya doanya berkah gitu aja. Setelah itu bebas Anda mau kemana, asal tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah perjalanan Anda ditulis perjalanan penuh keberkahan. Faham ya? Faham? Ini kalau acara begini ini banyak yang ngantuk ini biasanya. Memang sudah malam sih, tapi saya heran. Iya, saya heran kalau nonton TV. Waduh, apalagi ibu-ibu nonton sinetron 3 jam kuat. 3 jam apalagi bapak-bapak nonton bola. Waduh, jam 2 malam itu yang gak biasa bangun malam bisa bangun malam. Yang gak biasa bangun malam itu kalau ada bola Piala Dunia bangun. Meskipun ngantuk-ngantuk bisa melek matanya. Tapi kalau sudah begini acara-acara Rajaban, acara ini kadang-kadang malas. Kenapa kita malas? Nah, ini bersangkutan nanti dengan Isra Mi'raj. Kenapa kita malas? Karena di diri kita ini ada setan yang menggoda kita. Ada apa? Ada nggak setan di sini? Nggak ada. Yakin banget nggak ada setannya? Karena apa? Karena setan ini selalu menghalangi kita. Maka setan ini pernah bersumpah, Pak. Setan ini bersumpah. Di dalam Al-Quran setan ini bersumpah. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata setan begitu. Saya akan halangi mereka para manusia untuk jalan-jalan kebaikan. Datang ke masjid diajak, ini acara Isra Mi'raj, yang datang Haji Pendi, malas dia. Aduh, siang tadi saya kerja bib lembur. Padahal setelah bubar nggak bisa tidur masih melek. Ini setan yang menggoda ini. Hati-hati, jalan kebaikan selalu dihalangi oleh setan karena setan sudah bersumpah hadirin. Sudah bersumpah. Dalam ayat yang lain, wagala, dan setan ini mengatakan, dengan keagunganmu, wabi izzatika, dengan keagunganmu, ya Allah. Ini setan percaya dengan Allah. Maka kalau orang gak percaya dengan Allah berarti lebih dari setan aja begitu. Akan aku sesatkan mereka semua. Para manusia ini disesatkan oleh setan. Jadi memang alasan kita ini datang karena kadang malas, kadang karena setan. Bukan karena sibuk atau karena capek, tidak. Kalau capek, nonton film kita nggak pernah capek, Pak. Atau hiburan yang lain, mau berapa jam aja kuat saja kita. Mata kita ini kuat. Tetapi kalau duduk di sini dikipasin sama setan supaya ngantuk. Apa ceramahnya tadi? Waduh, saya ketiduran. Terlalu lama ceramahnya. Kenapa? Karena di sampingnya ada setan. Ngerti nggak Tan? Setan. Loh, kalau nggak ibadah kan namanya setan. Ya.
Jadi para hadirin, para setan semuanya, nah, kalau nggak ibadah, iya kan? Kan begitu Habib. Kalau nggak ibadah, di atasnya setan. Nah, maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau pingin terlepas dari setan, ada 3 benteng. Al-husunu lil muslimina minas syaitani salasun. Benteng bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang Islam agar terhindar dari godaan setan ada 3. Saya sebut satu saja, yang 2 nanti aja ya. Kalau ngundang lagi Habib ya. 1 atau 2 lah yang berhubungan dengan Isra Mi'raj. Apa salah satunya? Supaya kita tidak tergoda setan, supaya kita tidak disesatkan setan, adzikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus zikir, Beb? Kalau sudah zikir, setan tadi lari, Pak. Tunggang langgang dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah gini aja gampang ya. Saya ibaratkan setan itu seperti anjing. Oh, zikir, Masya Allah. Luar biasa, Haji Pendi dikirin. Dikir apa ngitung hutang? Saya ibaratkan setan ini anjing. Mohon maaf ya. Misalkan kita ini kepingin ketemu majikan atau bos, ada urusan kerja. Kebetulan rumahnya, kalau orang Cina atau orang bos itu biasa pelihara anjing. Centengnya ini anjing. Maka kita datang, rumahnya sudah tertulis, awas anjing galak. Nah, bagaimana bisa masuk? Maka kalau kita pingin masuk, nggak bisa. Beb, saya pingin masuk. Kalau ada anjing, Beb, saya lompat pagar, saya lari. Kalau lari pasti dikejar anjing Anda. Iya, tetap lari saya, Beb. Gak mungkin menang sama anjing. Anda biasa naik motor, naik mobil, kalah. Kenapa? Anjing ini sudah dilatih, Pak. Sudah latihan. Kalau kita sudah lemes ini pagi, tidur kita. Mau olahraga kapan, lari, apalagi lari, jalan aja males. Kenapa? Karena kita kebiasaan enak naik motor, naik mobil, yang punya mobil. Ini anjing tiap hari latihan lari, Pak. Springnya lari. Maka kalau Anda lompat pagar orang kaya tadi, mustahil Anda tidak akan selamat dari anjing tadi. Loh, kalau nggak lari, kalau lari saya nggak dikejar, Beb, atau langsung sampai digigit, biar aja, Beb. Saya masuk rumahnya, kalau anjingnya gigit, saya juga gigit, Beb. Jadi gigit-gigitan sama anjing. Saya bilang, anjing ini makannya tulang. Anda makan tahu tempe, gigi Anda hancur, kalah sama anjing. Kalah kita gigitan sama anjing. Kalau begitu, kalau nggak bisa lari atau gigit-gigitan, Beb, ya sudah pulang saja. Nah, ini orang putus asa. Orang putus asa. Bagaimana caranya supaya kita selamat masuk ke rumah bos tadi, tidak dikejar anjing, tidak digigit anjing? Panggil bosnya. Koko, yuk. Apa Cina kalau sini? Kan biasanya punya anjing kan Cina. Kalau Kiai sama Habib gak mungkin punya anjing. Kambing atau onta ya. Om, lah panggil Om saja. Om, kenapa? Anjingnya mau gigit, saya mau masuk. Maka langsung, Pak, dipanggil Pak anjingnya. Becky. Nah, Becky, duduk ke sini. Ini salahnya sendiri, duduk sebelah kiri. Ya sudah, saya nggak berani, Pak, bicara begini kalau bukan orang tua saya. Iya, ini orang tua saya, kecintaan saya ini, Pak. Ya sudah, anjingnya masih muda. Tua mana saya, Mat? Oh iya, nggak mau tua.
Ya sudah, anjingnya saya pindah depan saya saja, nggak repot. Ya, biar ada anjingnya depan kita sudah. Iya. Maka kita bisa ketemu dengan bos tadi, enak, nggak perlu kejar-kejaran, nggak perlu lompat pagar, nggak sampai kita kegigit anjing. Maka kita akan selamat, hajat kita gobul, ketemu dengan orangnya. Nah, kalau kita digoda setan, panggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan setan ini, panggil. Dengan apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting, Pak. Iya. Makanya bentengnya orang muslim terbebas dari setan ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar Anda tidak disesatkan. Saya cerita setan aja dah. Iya. Jadi begitu. Kalau ingin selamat kita, ayo, apalagi bulan Rajab, banyak berzikir kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Insya Allah setan tidak akan datang ke rumah kita. Insya Allah setan tidak akan menyesatkan kita. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada setan, dan insya Allah kita terlepas dari godaan setan. Tapi ingat, setan ini Pak, jadikan musuh, jangan jadikan teman. Saya heran kadang-kadang berangkat haji itu, ya, ketika ngelempar jumroh, itu saking nafsunya dikatakan bahwa ini dulu setan yang menggoda Nabi Allah Ibrahim. Maka saking nafsunya ke bawah emosional kita, ketika lempar jumroh, diambil batu yang besar, bahkan sandal-sandal kita lempar. Karena apa? Karena kita marah dengan setan. Tetapi sudah pulang nanti, sudah haji kita selesai, pulang ke Tangerang, kembali jadi temannya setan. Iya, kembali haji tadi ikut nyawer artis, iya, ikut orkesan, ikut dangdutan. Ini berarti masih mengajak teman saya. Karena jelas di Al-Quran, inna syaitona aduun fattahidu aduwa. Sesungguhnya setan ini adalah musuhmu yang nyata, dan jadikan tetap jadi musuh, jangan teman. Jadi kalau sekarang marahan ini berarti masih temannya saya. Kalau ibu-ibu masih marah dengan suami, temannya saya. Kalau bapak-bapak masih marah dengan istri, saling bertengkar, berarti temannya saya. Anda sendiri yang ngomong ya, bukan saya. Mudah-mudahan hadirin di peringatan Isra Mi'raj ini jadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa semua yang menghalangi ibadah kita, yang menjadikan malas kita untuk acara-acara seperti ini adalah karena kita dikuasai diri kita dari setan. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita jauh daripada setan atau iblis. Hadirin kaum muslimin, terus apa enggak ini? Jam berapa haji? Jam 9. Jamnya mati apa? 12:30. Masya Allah. Sedikit lagi aja. Ya. Kalau kesedikitan nanti dimarahin panitia. Kok sedikit beb? Ya, kepanjangan ibu marah-marah. Ngantuk beb, kepanjangan, marah. Maunya yang panjang ibu-ibu. Ini luar biasa pengalaman hadirin. Kalau orang nggak pengalaman nggak bisa bicara begini. Padahal dia ngaku muda, tapi saya kalah pengalaman, berarti dia yang tua berarti ya. Ikhwan muslimin rahimakumullah, satu lagi supaya kita yakin ketika Nabi Muhammad ini diangkat oleh Allah ke langit, tahu-tahu Nabi Muhammad ini memandang ada orang tua duduk. Kita cerita orang tua aja ya. Tadi sudah setan sudah selesai dah. Sekarang orang tua, mumpung ada orang tua kita, Haji Pendi. Haji Pendi AF. Anak pintar. Sebetulnya bukan anak pintar. Anak profesor. Bukan anak funky.
Ketika Nabi Muhammad ini dikawal oleh malaikat Jibril sebelum bertemu dengan Allah, ini Nabi Muhammad ada pemandangan yang aneh. Ada orang tua duduk, ketika itu orang tua tadi menoleh ke kanan. Kalau menoleh ke kanan, dia tertawa. Ketika selesai menoleh ke kanan, dia balikkan kepalanya menoleh ke kiri. Ketika menoleh ke kiri, orang tadi menangis, sedih. Maka Nabi Muhammad penasaran. Ya Jibril, siapa orang tua tadi? Kok aneh? Setiap menghadap ke kanan tersenyum gembira, tetapi ketika menghadap ke kiri menangis, sedih. Maka man huwa ya Jibril, siapa dia ya Jibril? Huwa, kata Jibril, Abul Basar, bapaknya manusia, termasuk bapak kamu wahai Muhammad. Beliau adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Adam ketika menghadap ke kanan dia gembira? Khairun, katanya, ruhun thayyib kharajat min jasadil thayyib. Ketika menghadap ke kanan, Nabi Adam melihat manusia yang baik dan dari jasadnya keluar kebaikan, maka Nabi Adam tersenyum. Melihat anak cucunya beribadah, taat kepada Allah, maka tersenyum Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tapi ketika melihat ke kiri, dia mengatakan uffin, ruhun khabisa kharajat min jasadil khabis. Celaka bagi ruh atau manusia yang sering bermaksiat kepada Allah, dikeluarkan dari jasadnya yang buruk. Karena apa? Karena banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemandangan Nabi Muhammad ketika diperjalankan, dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajarannya bahwa manusia ini sudah sunnatullah. Ada yang baik, ada yang ada yang soleh, ada yang toleh. Ada manusia yang soleh, ada yang seneng gemar dengan maksiat. Maka kasihan, karena kita ini mengaku cucu Nabi Adam. Kalau Nabi Adam memandang kita maksiat, maka Nabi Adam menangis sedih. Tetapi ketika seperti malam hari ini kita kumpul dengan habaib, kumpul dengan para kiai, acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad, pasti 1000% saya yakin Nabi Adam atau Abul Basar, bapak kita ini tersenyum melihat ibadah kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita untuk selalu lurus di jalannya Allah dan dijadikan kita menjadi orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan muslimin rahimakumullah, 10 menit lagi ya. Tidak apa-apa Habib, saya diperintah antum aja. Haji 10 menit tadi nggak apa ya? Sampai pagi nggak apa-apa Habib. Benar. Yang dosa Habib kalau sampai pagi tidak ada yang sholat subuh ini, gara-gara Isra Mi'raj tidurnya kebablas. Ya tadi. Kenapa? Karena kuping kita dikencingin setan. Kata orang tua dulu gitu, kalau subuhnya berat ini kuping kita dikencingin setan. Jadi bapak-bapak, kalau istrinya sekarang ini ikut acara, besok pagi waktu dengar adzan subuh nggak mau bangun, kencingin saja kupingnya. Daripada dikencingin setan, mendingan dikencingin suaminya ya. Enak kan? Iya. Sekarang langsung mandi, wudhu, sholat subuh berjamaah. Jadi gak usah malam-malam. Acara ini bagus, sunnah, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Iya, jangan subuhnya 7:30. Subuh atau duha ini, dua-duanya Beb. Bedanya cuma ada kunut gitu aja ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selain itu yang terpenting dari pelajaran atau keberangkatan Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan ini adalah Nabi Muhammad mendapat hadiah perintah sholat kepada kita. Nah ini yang terpenting, intisari dari segala
peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perintah sholat. Kenapa perintah-perintah yang lain, puasa, zakat, haji, tidak diberangkatkan menghadap Allah? Ini sholat, Nabi Muhammad diperintahkan Allah menghadap langsung. Jadi sholat ini Pak, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuhu, dapat perintah sholat. Padahal banyak perintah-perintah atau rukun Islam tadi yang tidak harus menghadap Allah, kecuali sholat saja yang harus bertemu dengan Allah. Pelajarannya apa? Hikmahnya apa? Bahwa sholat ini identitas kita seorang muslim. Kalau orang Islam tidak sholat, bukan orang Islam. Loh kenapa Beb? Karena kalau puasa, bukan Islam saja yang ada, orang-orang di luar agama Islam ada puasanya. Anda tahu kalau ke Bali, pernah ke Bali nggak? Nggak pengalaman, ini kemana aja Anda? Anda kalau ke Bali pas hari apa? Bali Cilongok. Ada hari Nyepi itu, mereka itu berpuasa. Sama seperti kita, tapi beda waktunya, mulai jam 6 pagi sampai besok jam 6 pagi. Tidak boleh ada aktivitas, ya, kompor-kompor ini api nggak boleh nyala 24 jam. Bahkan pesawat itu di bandara stop, nggak boleh masuk. Karena apa? Karena mereka lagi berpuasa. Bahkan kentutnya pun nggak boleh didengar mungkin. Ada perintah puasa di luar agama Islam ada. Zakat, apalagi zakat Pak. Orang-orang ghairul muslim, orang-orang kafir, mohon maaf, orang yang berseberangan dengan keyakinan kita, kalau urusan sedekah Pak atau zakat Pak, luar biasa kalah kita Pak. Saya itu pernah menyaksikan gereja itu Pak, kalau sudah pastornya ngomong, hari ini kita harus berbagi atau bersedekah. Yang nggak bawa duit itu, mohon maaf, misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu hadir di gereja itu, yang nggak bawa duit, apa yang di badannya dicopot. Misalkan Anda bawa istri bawa gelang, nggak bawa duit, gelangnya dicopot, cincinnya dicopot, kalungnya dicopot. Coba kalau kita dimintain sokongan masjid, pernah begitu kita? Hah? Sokongan masjid kita ini atau acara-acara seperti ini ditarik iuran, paling duitnya paling kecil. Ya. Kenapa? Gak apa-apa. Kan suaminya, mahramnya. Oh depan umum jangan, haram. Segitunya mereka untuk urusan zakat. Jadi yang langsung dan identitas kita adalah sholat. Kata orang, as-sholatu imaduddin. Sholat ini tiang agama. Saya anggap meja ini dah. Ya, meja ini kakinya berapa ini? 4. Misalkan ini kakinya 1 dicopot, di atas ada gelas kopi, air, segala macam. Al tumpau wal kacar kaciru, al berantakanu, wal krompiang-krompiangu ya. Jadi kalau sholat ini kita tinggalkan, maka bahaya bagi kita. As-sholatu imaduddin. Sholat ini jadi tiang kokohnya kita ini, identitas kita karena kokoh, karena kita sholat. Terlebih lagi berjamaah. Berjamaah enggak kita sholat ini? Hati-hati Pak. Yang tetangganya masjid, ini hukumnya kalau enggak sholat di masjid kurang sempurna. La sholatal masjid li jaril masjid. Tidak dikatakan sempurna. Tetangga masjid tapi tidak sholat di masjid. Orang-orang kafir itu Pak, ya, musuh Islam itu sebetulnya takut sama kita. Takut, gak perlu kita perang bawa senjata, kalah kita kalau bawa senjata. Mereka lebih canggih.
komputer mereka, alat berat mereka kalah. Orang kafir takut kalau umat Islam sholat subuhnya, ingat ya, sholat subuhnya seperti sholat Jum'ah, meluber. Kalau ada peristiwa seperti itu, sholat subuh berjamaah sampai masjidnya meluber seperti sholat Idul Fitri, saya yakin Pak, musuh kita ini takut. Pertanyaannya, pernah nggak masjid ini meluber ketika sholat subuh? Saya tanya sholat subuhnya saja, pernah nggak? Baitul Islah ya, apa namanya? Al-Islah. Pernah nggak peristiwa sholat subuh sekali saja semenjak masjid ini bangun sampai sekarang? Pernah nggak sholat subuhnya sampai meluber, sampai begini? Belum pernah. Repot ini. Coba kalau misalkan DKM-nya, ketua DKM-nya ada nggak ini? Mana ketua DKM? Oh, Haji. Oh, di dalam. Coba dikasih pengumuman. Barang siapa yang sholat subuh di masjid ini tidak putus sampai 40 hari, akan diberi hadiah kulkas, televisi. Waduh. Kira-kira kalau ada pengumuman begitu Pak, ya mungkin ini kita bikin tenda ini Pak. Masjid ini ada tendanya. Kenapa? Karena ada hadiah, kelihatan nyata. Tapi kalau pahala tidak kelihatan, males kita. Kenapa? Ya tadi kembali diganggu setan. Dulu saya masih kecil itu, cerita saya aja. Dulu masih kecil itu ada 2 musola saya Pak. Jadi ini untuk pelajaran bagi orang tua ya, supaya anak-anak ini gemar sholat subuh berjamaah. Saya dulu pernah sholat di 1 musola. Nah di situ setelah sholat subuh dapat nasi Pak. Kalau sekarang istilah nasi kucing. Jadi habis sholat subuh, dzikir, berdoa amin amin, langsung dapat satu yang jamaah tadi dikasih nasi. Mungkin ikannya cuman ikan dadar kecil saja atau tempe, tapi nikmat. Tiap sholat subuh di situ begitu, nasi itu aja. 1 musola beda lagi. Musola itu kalau sudah sholat subuh berjamaah dapat makanan ringan, gabin itu. Jadi kita dulu bersemangat. Ini bisa ditiru musola-musola. Iya. Jadi kalau kita bosan sama nasi kucing tadi, kita sebut nasi kucing saja. Cari makanan. Wah, berapa hari kita sholat di situ, bosan, cari nasi kucing lagi. Ini pelajaran bagi orang tua. Ayo, masjid ini biar ramai Pak, kita ramekan. Termasuk tadi yang saya janjikan, al-hausunu lil muslim minas syaiton. Salasa yang pertama dzikrullah, yang kedua apa? Masjid Pak. Kalau Anda di masjid nggak mungkin digoda setan, apalagi Anda sholat di masjid. Ini masjid ini benteng bagi orang-orang yang beriman. Benteng dari apa? Bukan benteng-benteng perang, bukan. Bentengnya daripada setan. Paham nggak? Ngerti ya? Kalau nggak ngerti tanya yang ngerti, begitu aja ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih bulan Rajab, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih bulan Rajab ini selalu berdoa. Ayo kita bersama-sama berdoa supaya Allah panjangkan umur kita, bisa bertemu bulan Sya'ban sekaligus bisa bertemu bulan Ramadan. Doanya hafal kan? Hafal enggak? Loh. Apa doanya? Kok iya terus, amin amin aja ini. Ayo kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami di bulan Rajab, panjangkan umur kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan agar bisa ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca hadirin, ya. Hafal tadi? Hafal? Coba baca yang kencang, yang keras.
Masya Allah, itu dibaca. Hebat. Iya, hebat. Kita doakan guru-guru kita yang hadir di sini panjang umur semuanya. Para habaib juga mudah-mudahan panjang umur. Khusus bagi ayahanda Haji Pendi ini kita doakan panjang umur. Sehat afiat. Tidak kawin lagi. Itu amin. Nanti kasih kesempatan yang muda-muda Haji. Jangan diborong semua mentang-mentang ganteng ya. Ganteng gak Haji Pendi? Berani ngomong gak ganteng sampean? Dilempar ya. Mudah-mudahan kita doakan berkatnya peringatan Isra Mi'raj, berkatnya bulan Rajab, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil Allah ampuni. Mudah-mudahan kita bisa ibadah di bulan Rajab, banyak istighfar di bulan Rajab, banyak zikir kepada Allah di bulan Rajab, dan insya Allah mudah-mudahan berkatnya bulan Rajab hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang belum punya jodoh, banyak yang jomblo banyak ini. Yang depan ini ada ini. Oh, kenapa? Iya, belum nyandung dong. Mau kiamat ini hadirin. Hah? Yang sudah punya istri kita doakan. Doa apa ini? Kawin lagi apa? Amin. Dia yang amini bukan saya. Saya doakan yang sudah kawin mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita doakan istri kita jadi istri yang solihah, dan juga suami-suami kita menjadi suami yang soleh. Amin ya robbal. Terutama anak-anak kita, mudah-mudahan anak jadi anak soleh wa solihah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang punya hutang, ada nggak yang punya hutang ini? Kredit motor, kredit ibu-ibu, kredit panci. Mudah-mudahan dibayar oleh Allah berkatnya bulan Rajab, berkatnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kesempitan rezeki, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita yang banyak, yang manfaat, yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bulan Rajab ini, perayaan ini bukan bulan yang terakhir, bukan tahun yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan Allah terus panjangkan kita sehingga kita ketemu tahun depan dalam keadaan yang lebih bahagia, lebih nikmat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bersama orang tua kita, bersama saudara-saudara kita, bersama bapak ibu kita, bersama guru-guru kita, bersama para kiai dan habaib kita, berkumpul dengan sahabat Nabi, terutama insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma jal jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarrugan bihi tafarrugan ma'suma. Wala tajal fina wala ma'na syakiyan wala mahruda birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khaira khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. Waladhdallin amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang sopan dan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.